masing-masing ya, foto dulu ya. Iya. HP dilurusin nggak? Siap. Gini loh. Ya, agak munduran agak. Semuanya kelahiran Kelungkung, ya. Jadi salah satu dari ketiga pelaku ini dari sindikat ini ya menghack Instagram dari saudara Nimade Chandra Ayustina yang sedang bekerja di Jepang. Instagramnya dihack, diminta dari percakapan bahwa akan meminta uang untuk membayar fiskal supaya tidak terkena penalti atau sanksi dari negara tersebut. Nah, Nimade Chandra Ayustina ini tanpa kecurigaan dan apa-apa berarti langsung mentransfer ya Pak ya, sebesar 3,8 juta ya, 3,4 juta. Nah, setelah itu dimintakan transfer lagi ya Pak ya, tapi saudara Ayustina ini tidak percaya. Ya, lalu saudara Ayustina ini melaporkan penipuan ke Polres Kelungkung. Kita langsung koordinasi dengan BRI ya, tempat bank kantor BRI, tempat rekening untuk menerima transferan tersebut. Lalu keluarlah, setelah kita laksanakan koordinasi, keluarlah NIK. Dari NIK itu kita bisa mendapatkan lokasi pelaku ya. Nah, setelah itu lokasi pelaku kita kejar di kubu tambahan Buleleng. Ya, awalnya pemilik rekening atas nama Wartama, mana kamu? Nah, itu pemilik rekeningnya, Made Wartama, tidak mengakui bahwa dia ini, oh Pak, ini dipinjam oleh siapa? Widi Budi Darmo mana? Nah, dibilang, oh saya enggak Pak, saya di rekening saya cuma dipinjam oleh Widi Budi Darmo, katanya ada temannya mau transfer. Setelah itu saya cuma meminjamkan rekening saya ambil di bank, habis itu saya diajak, saya cuma dibayar makan siang, makan sate aja. Benar nggak Made Wartama itu awalnya pengakuannya? Nah, jadi dia tidak mengakui. Habis itu Widi ini kita amankan di Mengui, di lokasi yang berbeda. Di Mengui kita amankan. Nah, pada saat Widi ini diamankan, barulah terungkap ternyata ada satu lagi pelakunya, Ketut Edi ya. Nah, Ketut Edi inilah yang ternyata adalah otaknya. Ya. Nah, awalnya jadi Ketut Edi inilah orang yang punya airsoft gun ini. Ketut Edi. Dan punya airsoft gun ini dia punya kartu perbakimnya langsung. Ya, ini jadi punya Ketut Edi. Ini sudah terkenal ini bergaya-gaya premanisme ini di daerah sana ini ya. Terus habis itu awalnya yang berdua ini tidak mau mengikuti, tapi dari keterangan yang kami dapatkan, dari pemeriksaan saksi yang kami dapatkan bahwa Ketut Edi sempat mengancam dengan senjata dan mereka pikir ini adalah senjata asli. Sehingga pada saat kita melaksanakan penangkapan, penggerbekan si Ketut Edi ini, kita sudah bersiap seandainya ini memang senjata asli, tapi ternyata syukurnya ini hanyalah airsoft gun. Ya, jadi di dalam laporan tersebut kerugian ada sekitar 5,8 juta, ada transferan lagi dari Andreas ya namanya ya. Dari Andreas, dan masih ada transaksi-transaksi lainnya yang masih harus kita buktikan. Tetapi untuk di Polres Kelungkung baru satu yang dilaporkan. Mungkin ada yang melaporkan ke Cyberpolda atau bagaimana, nanti kita akan koordinasi dengan Cyberpolda. Ya, lalu dari hasil mereka membagi uang di tempat sate itu ya Pak ya, yang dapat paling banyak siapa? Edi. Ketut Edi. Kade Edi. Oh, bukan Ketut Edi. Kade Edi Mudita Yase. Dan kita duga hasil uang ini ya, hasil uang dari kejahatan ini untuk membeli sabu. Ketiganya ini terindikasi pemakai.
Ya, itu dari hasil pemeriksaan saksi-saksi kita, kemana uang ini mengarah dan lain-lain. KDED ini bermain di jaringan LP. Untuk keduanya dapat daerah Sidetapu Buleleng. Ya, nah, awalnya mereka tidak mengakui. Kalau buat saya tidak masalah. Kalau polisi ini kita hanya berpegang kepada pengakuan tersangka, ya menurut saya kalau tersangka mengaku berarti polisi tidak perlu kerja, kan kayak begitu. Kita melakukan pembuktian dari segi dan sisi yang lainnya. Ya, nah jadi itu aja. Juga dibelikan untuk jaket, celana, sama masih ada sisa uang 200.000. Mana HP yang diduga melakukan untuk transaksi sementara HP narkoba kemarin? ini kan untuk Oh, ini pasportnya di